Belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga pembelajaran hari ini lebih maksimal dari hari Senin kemarin. Dan teman-teman semakin hebat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Menyelesaikan soal-soal latihan yang ada saat ini. Ya, kita akan review terlebih dahulu, yaitu tentang keliling. Ya, yo, silakan chat. Ada yang masih ingat apa itu keliling kemarin ya? Kemarin virus yang benar. Selain virus, ada yang mau bantu mengingatkan apa itu keliling? Kita bukan keliling lingkaran ya, tapi keliling. Keliling apapun itu, nanti dia akan sama. Ya, ada yang tahu apa itu keliling? Ya, pinggiran dari bentuk-bentuk. Oke, yang lainnya bulat, yang lainnya. Ayo, baru dua nih yang jawab, baru Iris dan Al. Yang lainnya luas lingkaran, belum. Ayo, Fazan. Yang lainnya keliling. Thank you Bunga, thank you Zia. Kayaknya sama nih Bunga dan Zia. Jumlah sisi pada bangun dua dimensi. Thank you Salehah, thank you, congratulations, you are very good. Hebat buat Bunga dan Zia yang sudah bantu jawab di kolom chatnya. Terus ingatkan buat teman-teman semuanya, ya. Keliling itu adalah jumlah seluruh sisi atau jumlah sisi-sisinya pada bangun dua dimensi atau bangun datar. Tuh diinget-inget, yang kemarin gak sempet nulis nih, pasti gak punya catatannya, ya kan? Yo, yang penting silakan dicatat, ya, gitu. Catat buat dirinya masing-masing. Untuk teman-teman bisa buka lagi catatannya, bisa diulang lagi pelajarannya. Oke ya. Nih, tadi nih, misalnya ingetin lagi ya. Keliling adalah jumlah seluruh sisi-sisinya. Ya. Ya. Jumlah seluruh sisi-sisinya. Kalau Mr. Opik punya nih, ada gambar, maaf, ada kertas di sini. Kalau Mr. Opik disuruh mencari keliling, berarti kita harus jumlahkan sisi yang ada di sini, ditambah dengan sisi bawahnya, ditambah dengan sisi sebelah kanan, dan ditambah dengan sisi atasnya. Ini adalah keliling. Jadi jumlah seluruh sisinya, teman-teman. Ya, ingat-ingat. Keliling tadi adalah, yuk kita ulang dari rumah masing-masing. Keliling adalah jumlah seluruh sisi-sisinya yang ada pada bangun datar atau dua dimensi. Udah ya, itu dua dimensi atau bangun datar. Jadi ingat-ingat, gampang banget nih teman-teman. Keliling itu jumlah sisi-sisinya, ya, atau jumlah seluruh sisinya. Tapi harus teman-teman ingat, bangun apapun itu, kalau dia bangun dua dimensi, ya kan, atau bangun datar nih teman-teman, cara mudahnya yaitu harus diingat, keliling. Keliling itu jumlah seluruh sisinya. Berarti kita tinggal hitung-hitung sisinya, dijumlahin semuanya, kayak gitu. Oke ya. Dan nih kita lanjut teman-teman. Oke, dah. Nih, udah kelihatan ya slide yang kedua, teman-teman. Nih, Mr. Opik di sini kita akan bahas lagi tentang jari-jari dan diameter. Karena apa? Kok jari-jari dan diameter kita ulang lagi nih? Karena dalam kita mencari keliling ataupun luas dari lingkaran tersebut nih teman-teman, teman-teman harus selalu fokus pada jari-jari atau diameter yang ada. Apakah dia jari-jari, apakah dia diameter. Ya, karena dalam keliling itu ada dua rumus yang bisa kita pakai. Kapan kita mau pakai
rumus yang menggunakan jari-jari, atau kapan kita mau menggunakan rumus itu menggunakan diameter, kayak gitu ya, diameter atau jari-jari ya, jari-jari ini ya, kayak gitu ya. Jadi harus sangat ingat teman-teman, ingat. Oke, nah mau tanya nih, gambar yang sebelah sini nih teman-teman, garis dari samping sampai ke titik pusat disebut apa dia? Garis yang ada dari samping atau keliling sampai ke titik pusat. Good, thank you Iris, thank you Momo, good Kenzi, Hafiz, Hana, that's good. Bunga, thank you. Who the next? Ada yang mau chat? Lina, thank you. Haura, good, thank you Solehah. Zia, you are good. The next, siapa lagi nih? Ada yang masih chat? Oke, sudah ya. Misteri tidak lihat chatnya lagi nih. Terima kasih teman-teman. Ingat-ingat, ketika ada garis dari samping, ya kan, sampai ke titik pusat saja nih teman-teman. Seperti gambar yang di sini nih, ketika ada garis dari pinggir sampai ke titik pusat, benar yang teman-teman jawab tadi, yang sudah jawab, yaitu jari-jari. Ya, ingat-ingat nih, jangan sampai ketukar dengan diameter. Ya, kalau dia titiknya dari titik pusat sampai ke samping nih teman-teman, ya kan, atau dari samping sampai ke titik pusat, disebutnya jari-jari. Ada yang tahu jari-jari disimbolkan dengan huruf apa nih? Ada yang tahu tidak? Good, thank you Iris. Hana, for the next. Momoy, Nata, good, thank you teman-teman yang sudah ikut chat. Kenzi, thank you. For the next, ada lagi? Hana, thank you. Ya, oke, dah ya, maaf saya tidak check it nih. Yaitu disimbolkan dengan huruf belum muncul nih. Disimbolkan dengan huruf R ya. Good, thank you teman-teman. Jadi untuk jari-jari pada lingkaran itu disimbolkan dengan huruf R kecil. Sudah ya, good. Next, yang gambar yang satu nih teman-teman, ada garis dari ujung sampai ke ujung yang melalui titik pusat. Disebut dengan apa kemarin? Garis yang dari ujung sampai ke ujung melalui titik pusat nih, ya kan? Disebut dengan good, Mr. Vic, cek it dulu. Masya Allah, udah hebat-hebat. Ada Aura, Momoy, Bunga, Hafiz, Zia, Hana, Aura, Iris, Aurel, Hana, good. Thank you teman-teman. Nata juga good. Thank you ya yang sudah bantu jawab di chat. Benar, garis dari ujung sampai ke ujung melalui titik pusat itu disebut dengan diameter ya. Jadi ada jari-jari, ada diameter. Itu yang harus teman-teman ingat. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut nih. Kalau jari-jari tadi disimbolkan dengan huruf R kecil, bagaimana dengan diameter? Disimbolkan dengan apa dia? Good. Momoy, thank you. Ada siapa aja Mr. Robek, cek it dulu nih yang sudah bantu. Ada Hana, Momoy, Bunga, Iris, Hafiz, Zia, Nata, Lina. Oke, good. Hafiz juga. Nah ya, yaitu disimbolkan dengan huruf D. Biasanya posisi angkanya dia akan di tengah-tengah teman-teman ya. Ketika dia posisinya di angka tengah-tengah atau di dekat titik pusat atau persis di titik pusat, itu adalah diameter karena garisnya dari ujung ke ujung dan melalui titik pusat. Diperhatikan itu ya. Dan disimbolkan dengan D kecil, bukan D besar. Nah, ada yang tahu nih teman-teman? Jari-jari itu adalah dari samping sampai ke titik pusat. Dan saya kasih tahu nih, satu muncul jari-jari itu adalah diameter dibagi 2 atau setengah dari diameter. Silakan dilihat gambarnya yang ada di sini. Ya teman-teman. Di sini ada R kecil, di sini ada D kecil.
Kalau diameter dari ujung ke ujung, karena dia cuma setengah bagian, berarti sebelah kanan itu jari-jari, sebelah kiri jari-jari. Ya, kayak gitu. Jadi dia untuk mencari jari-jari itu adalah diameter dibagi 2, kayak gitu. Ya. Next, kita mau punya pertanyaan nih buat teman-teman. Kalau yang diketahuinya itu jari-jarinya, bagaimana mencari diameternya? Yo, ada yang tahu? Silakan chat di kolom chatnya. Kalau jari-jari kan mencarinya itu ketika diameter yang diketahui itu diameternya dibagi 2, ya kan? Kalau yang diketahui itu jari-jarinya, bagaimana mencari diameternya? Kenzi, you are good. Najla, you are good. Saleka, thank you cantik. What the next? Kenzi dan Najla yang sudah benar. Ya, oke. Ada yang lagi tidak, Mr. Rafiq? Waiting for you. Good, Keisha. Good. Belum, Iris. Haura, yes. Hafiz, no. Mumuy, belum. Nata, belum. Itu rumusnya, sayang. Ya, itu rumus untuk mencari keliling lingkaran. Tapi Mr. Rafiq tanyanya nih, kalau yang diketahui cuma jari-jarinya, untuk mencari diameter, bagaimana mencari diameternya? Kayak gitu. Kalau tadi mencari jari-jari kan diameter dibagi 2. Karena kenapa? Karena dia ada 2 jari-jari, sebelah kanan 1, sebelah kiri 1. Kan kayak gitu nih. Kalau mencari diameter, tapi yang diketahui jari-jarinya, bagaimana? Hafiz belum. Iris, good. Kita Bila, good. Sudah ya. Terus thank you yang sudah chat, bantu chat ya. Nata, kita tunjuk ini. Kalau mencari diameter, kalau yang diketahui itu adalah jari-jari, ingat-ingat nih, kan satu ada jari-jari, di sini ada jari-jari, berarti jari-jarinya dikali 2, kayak gitu ya, untuk mencari diameter. Udah ya, hati-hati nih. Dah, ada kuis sedikit dari Mr. Rafiq di sini ya, kita tebak jari-jari dan kelilingnya supaya nanti maaf kok keliling sih, diameter ya, kita tebak jari-jari ataupun diameter yang ada. Terus buatkan. Oh sorry, sebelum ke situ kesini dulu teman-teman. Ya, nih untuk gambar yang sebelah sini yang Mr. Rafiq panah kursornya, dia diameter atau jari-jari? Yang diketahui, good, jari-jari. Kalau yang tengah agak kecil nih, yang kursor Mr. Rafiq, dia diameter atau jari-jari? Good, diameter. Harus bisa membedakan loh ya, mana jari-jari, mana diameter. Itu yang harus teman-teman ingat. Next, yang paling besar di sini, paling pojok atas, diameter atau jari-jari? Good, jari-jari. Thank you. Bawahnya, ini nih yang bawah, diameter atau jari-jari? Good, diameter, karena dari ujung dan ujung. Satu lagi nih, dari ujung ke ujung, dia diameter. Good. Satu lagi, karena dia cuma garis setengah, berarti dia apa ini? Jari-jari atau diameter? Jari-jari. Sudah ya? Tuh nih, terima kasih teman-teman soleh-soleha yang sudah bantu chat di kolom chatnya. Ya, udah hebat-hebat nih. Jadi harus teman-teman harus bedakan mana yang jari-jari, mana yang diameter. Itu harus teman-teman ingat. Jadi sebelum teman-teman menyelesaikan soal atau operasi hitung, dia mencari keliling, kita harus tahu dulu dia jari-jari ataukah dia diameter. Itu harus teman-teman ingat ya. Udah ya, thank you teman-teman yang sudah hebat. Masya Allah nih, semangat belajarnya, yang chatnya banyak nih. Kita lanjut. Wait. Oke. Di sini Mr. Rafiq punya kolom ya, ada jari-jari dan diameter. Ketika jari-jarinya 7, berapakah diameternya? Ada yang tahu? Ketika jari-jarinya 7, berapakah diameternya? Good. Keisha, Hana, Hafiz, Momo, Arumi, Nata, you are good. Tata M, that's good. What the next? Zia, you are good. Next. Nasir, belum sayang. Awas. Diameter tadi tuh apa, diingat-ingat. Haira, you are good. Ya. Oke. Aura, yuk next. Ada lagi tidak?
Lina, good. What the next? Bunga, belum. Awas. Katanya salah ngetik kayaknya nih Bunga ya. Yo, yang lain. Zidan, yes, you are good. Kenzi, good sayang, thank you. What the next? Sudah teman-teman? Sudah ya? Maaf Mr. Rofi tidak lihat lagi chatnya. Nih, diingat-ingat tadi. Kalau mencari diameter, jari-jari yang diketahui berarti dia gimana cari diameter, yaitu jari-jarinya dikali 2. 7 dikali 2 hasilnya 14 ya, jadi diameternya 14. Bagaimana di kolom yang kedua? Mr. Rafiq diameternya 40. Berapa jari-jarinya? Kita kebalikannya nih. Wait, Momoy, Kesha, what the next? Wait, Mr. Rafiq check it. Arumi, Sabrina good, Haura good, Kesha good, Momoy good, Tata M good. Lina belum sayang, awas hati-hati typingnya ya, mungkin kesalahan typing. Kenzi good. What the next? Haura, Hafiz, Najla good, Nadifa good. What the next? Nasir belum sayang. Ini kita carinya jari-jari Nasir. Kebalikannya, bukan diameter. What the next? Iris yes, Zia yes, Hana yes, Aurel yes, good. Zahra yops, good. Thank you teman-teman. Rifat yes. Sudah ya, bisa tidak check it lagi. Hati-hati. Kalau tadi mencari diameter, berarti jari-jarinya dikali 2, ya kan? Bagaimana dengan mencari jari-jari kalau diameternya yang diketahui? Jadi kebalikannya, diameternya dikali atau dibagi? Dibagi 2. Kebalikannya, kalau diameternya di sini itu adalah 40, berarti 40 dibagi 2. Berapa 40 dibagi 2? Tadi benar ya, sudah jawab benar ya, yaitu 20. Oke ya, Dani hebat. Thank you teman-teman. Kita lanjut. Jika jari-jari 24, berapa diameternya? Silakan chat. Tata good, Nata good, Nadifa good, Aura good, Aura good, Cahaya good, Kenzi good, Aurel good, Tata A good, Arkan Ger good, thank you boy. Momoy good, Najla Eka you are good, Hana good. What the next? Rafi yes, you are good. Zia good, Rifat good. What the next? Yes Aurel, you are good. Zahra good. What the next? Sudah ya? Nasir yes, good Nasir, hebat. What the next? Masya Allah, hebat nih. Hati-hati loh ya. Ya, dah ya. Oke, Mr. Rafiq tidak check it lagi nih. Karena dia mencari diameter berarti dikali 2. 24 dikali 2. 48. Ya, hebat, Masya Allah. Next, kita continue nih. Ketika jari-jarinya 15, berapa diameternya? I'm waiting for you. Aura good, Momoy good, Arkan good, Sabrina, Kenzi, Momoy, Tata A, Kesha, Najla, Nata, Zidan, Rifat good. Oke, Masya Allah, hebat-hebat nih. Jadi sudah bisa ya mencari diameter dan mencari jari-jari ketika salah satunya yang diketahui. Iris good, Zahra good. Thank you teman-teman. Zia yes, Aiska ya. Berarti diameternya kita dapat 30 karena 15 dikali 2. Yang terakhir, berapa jari-jarinya di kolom yang terakhir? Cahaya yes, Zidan yes, Rifat yes, Kenzi, Aurel yes, Najla, Rifat, Arkan yes, you are right. Haura yes. What the next? Hana yes. Danis, Hana yes, good. Nata, thank you. Sabrina, yes, you are right. Hebat nih, ya. Mumuy, Tata M, sudah ya. Saya tidak check it lagi ya chatnya ya. Nasir, belum, hati-hati ganteng, ya. Oke, sudah ya, saya tidak cek nih. Tidak apa-apa. Oke, Aiska, Nadifa, yes ya. Dah, sorry ya, saya tidak check it lagi teman-teman. Kita kembali di sini teman-teman. Tadi jari-jarinya berarti untuk mencari jari-jari berarti diameternya dibagi
2. Oke ya, dia dibagi 2. 84 dibagi 2 dapatnya yaitu 42. Alhamdulillah nih, Masya Allah, yang sudah hebat, yang sudah bisa membedakan jari-jari dan diameter. Bagaimana mencari jari-jari? Bagaimana mencari diameter? Ya, kayak gitu. Ini kalau salah satu yang diketahui. Ketika jari-jarinya diketahui, berapa diameternya? Ketika diameternya yang diketahui, yang ada angkanya, berapa jari-jarinya? Itu yang kita cari dulu, supaya kita bisa membedakan nih, apakah dia diameter, apakah dia jari-jari. Sudah ya? Oke, kita lanjut. Oke, nih teman-teman. Ya, oke. Ini ada 2 rumus teman-teman, yang teman-teman harus ingat. Boleh dicatat ya di buku kecilnya. Kalau ada di buku paketnya dikasih lingkaran stabilo ini. Ya. Oh iya, sorry boys. Kalau suara Mr. Roy putus-putus karena memang koneksinya. Ya. Kalau nanti suara Mr. Roy putus-putus, nanti dilihat aja recordingnya lagi ya. Mohon maaf nih teman-teman. Ya, kayak gitu aja ya. Ya, mohon maaf kalau suaranya putus-putus. Udah ya? Oke. Historik lanjutkan ya teman-teman untuk iniannya. Nih, teman-teman, ada 2 rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan keliling lingkaran. Yang pertama, ini rumus yang sebelah kiri. Ya. Nih, sorry. Mana mouse Mr. Rafiq ya ini. Ya kan? Ketika yang diketahui jari-jari, kita boleh pakai rumus ini nih teman-teman. Rumusnya yaitu untuk mencari keliling pakai K besar itu keliling. Ya, itu rumusnya 2 dikali Pi dikali R. Pi simbolnya seperti ini. Ya, garis atas, garis bawah 2. Mau kasih lengkungan dikit nggak apa-apa, lurus 2 ke bawah juga tidak apa-apa. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, rumus yang kedua, ketika yang diketahui itu diameter teman-teman. Jadi kita boleh menggunakan rumus yang kedua, yaitu Pi dikali dengan G. Kayak gitu. Ada 2 rumus. Kalau kita menggunakan R, ya kan teman-teman nih, yang diketahui jari-jarinya, teman-teman boleh menggunakan rumus 2 dikali Pi dikali R. Atau ketika teman-teman mau pakai rumus Pi kali D, ya kan, kalau pakai diameter, ya kan, teman-teman pakai rumus Pi dikali D, kayak gitu. Ya, ini ada 2 rumus. Mau pakai yang mana itu sama nantinya, tapi harus hati-hati. Kembali ke gambarnya, apakah gambar tersebut yang diketahui jari-jari atau gambar yang ada di situ yang diketahui itu diameter. Kayak gitu ya, harus hati-hati di situ. Oke, saya mau tanya teman-teman, ada yang tahu tidak? Kenapa sih kok di sini ketika diameternya dia tidak dikalikan 2 dalam rumus keliling lingkaran, cuma Pi dikali D. Tapi kalau dikeliling nih yang ada R-nya atau menggunakan jari-jari, dia dikalikan 2. Ada yang tahu kenapa kalau menggunakan jari-jari dia dikalikan 2? Menggunakan rumus 2 dikali Pi dikali R. Kenapa bukan Pi kali R aja ya Mister? Kenapa harus ada angka 2-nya di sini? Ada yang tahu kenapa dia ada angka 2 di sini? Ya. Karena jari-jari garisnya lebih kecil. Kurang tepat. Soalnya diameter 2 kalinya jari-jari. Thank you Kenzie, you are good. Hebat nih. Ya, oke. Diinget-inget kayak tadi nih teman-teman. Kalau diameter kan tadi dari ujung ke ujung, ya kan? Kalau jari-jari kan dia cuma di tengah sampai ke samping. Kalau gitu kan ada sebelahnya lagi kan? Ada dari tengah sampai ke samping.
Karena kalau diameter itu 2 dikali R atau jari-jari dikali 2. Makanya kenapa kita dikalikan 2 di sini? Karena dia menggunakan jari-jari. Jari-jari, ingat-ingat ya, kayak gitu. Jadi rumusnya nggak boleh kebalik nih. Kalau teman-teman menyelesaikannya pakai R atau pakai jari-jari, berarti dia harus dikali 2. 2 dikali R dikali Pi. Boleh posisinya nggak apa-apa terbalik. Atau 2 dikali Pi dikali R. Ya, tapi kalau mau pakai D berarti langsung saja rumusnya. Yaitu rumus yang kedua di sini. Yaitu Pi dan dikali Pi. Nah ya, Mister mau tanya nih, kemarin masih ingat tidak? Berapa sih nilai Pi itu? Berapa nilai Pi? Ya, ada 2 nilai Pi. Ada yang tahu berapa nilai Pi itu? Good. Ya, thank you teman-teman. Nilai Pi itu yang pertama itu 2/7 ya. Itu Pi yang pertama. Pi yang kedua itu 3,14 atau kita bisa rubah nih teman-teman. Ya, teman-teman boleh menggunakan desimal, silahkan. Yang penting harus hati-hati dengan komanya atau desimalnya. Atau kita bisa menggunakan pecahan biasanya, yaitu seperti atas ini 22/7. Bawahnya juga kita bisa gunakan per di situ. Kita rubah, yaitu menjadi 314/100. Ya, karena di belakang desimal ada 2 angka, ya kan, berarti pernya pasti nolnya ada 2 seperti itu ya. Oke, dan Mister Rofik kasih kata kunci nih. Ingat-ingat, biasanya nih Mister Rofik masih tahu ke anak-anak atau kakak-kakak alumni dulu nih ketika Pi-nya 22/7 itu kita gunakan dengan jari-jari kelipatan 7. Kalau jari-jarinya 7, kita pakai 22/7. Kelipatan 7 berapa aja? Ada yang tahu kelipatan 7? Yuk. Good. Apa aja kelipatan 7? 7. 21. Sebelum 21 ada lagi nih. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 dan seterusnya ya, 56 dan seterusnya. Kelipatan 7 berarti perkalian 7 teman-teman. 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3 seperti itu ya. Biasanya Mister Rofik pakainya 22/7. Karena kenapa? Kita pakai itu, nanti kita buktikan contohnya. Selanjutnya nih, kapan kita menggunakan 3,14 atau 314/100 supaya kita enak nanti menggunakannya, yaitu ketika kelipatannya 5 ya. Ini untuk di SD loh ya. Kalau nanti di SMP, di SMA angkanya berbeda karena dia bisa lebih besar angkanya atau menggunakan desimal juga ya. Tapi kalau masih kelas SD nih ya, kita pakai ini teman-teman ya. Jadi kalau 3,14 atau 314/100 itu kita menggunakan kelipatan 5. Kenapa? Kalau kelipatan 5, berapa aja kelipatan 5 dulu nih deh. Yuk, ada apa aja kelipatan 5? 5, good. 10, good. 15, 20, 25, 35, 40, ya kan? Tadi habis 30, 35, 40, 45, 50 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena kita nanti lebih mudah cara menyederhanakannya. Kayak gitu ya. Udah ya. Kita lanjut. Nih, Mister kasih satu contoh koneksi gangguan. Jadi bukan salah di saya. Nah ya, oke. Nih teman-teman,
Mr. Rafiq punya satu contoh di sini. Perhatikan gambar berikut ya. Berapa keliling lingkaran tersebut? Ini yang kita cari. Nah, Mister mau tanya dulu nih, dari gambar tersebut yang Mister tunjukkan ke teman-teman, diameter atau ke jari-jari di situ? Diameter atau jari-jari? Good. Jari-jari, karena dia dari titik tengah cuma sampai ke samping, atau dari samping sampai ke titik tengah saja. Berarti jari-jarinya berapa teman-teman di situ? Berapa jari-jarinya? 14, ya kan? Kalau jari-jari di situ 14, berapa diameternya? Ada yang tahu? Kita harus cari juga nih, biar tahu. Kalau jari-jarinya 14, berapa diameternya? Good, Hafiz. Ya, oke. Yaitu 28. Thank you teman-teman. Maaf nih baru muncul chatnya karena sinyalnya ya, gitu. Berarti kita harus tulis dulu nih. 3D jangan lupa diketahui. Berarti kita tulis dulu. Nih, diketahuinya, wait minute belum muncul. Diketahuinya R-nya tadi 14, diameternya 28. Dan di sini kita menggunakan pi-nya yaitu 22/7. Kayak gitu. Ya, kenapa kita pakai 22/7? Karena kan jari-jarinya tadi sini 14, ya kan? Gitu. Berarti kita menggunakan pi 22/7. Baru lanjut yang tulis yaitu ditanya, yaitu keliling lingkaran. Harus ada seperti ini, diketahuinya apa, baru cari ditanya. Kalau sudah diketahui sudah, ditanya sudah, berarti kita lanjut yaitu dijawab nih. Kita menjawabnya. Ya, berarti kita mau pakai rumus yang mana dulu nih? Karena di sini gambarnya adalah jari-jari, berarti kita boleh menggunakan rumus nih, yaitu rumus 2 dikali pi dikali dengan R. Ya. Rumus pertama ya. Ya, thank you, rumus pertama. Atau 2 dikali pi dikali R. Kita masukin teman-teman. Nih, rumusnya 2 dikali pi dikali R. Kita masukkan, 2-nya tab juga. Pi-nya kita ganti karena tadi menggunakan pi 22/7. Perhatikan di sini. R-nya tadi 14, berarti kita masukkan 14 di sini. Kita ganti, ya kan? Kenapa Mr. Rafiq gunakan 22/7? Karena 14 itu bisa dibagi 7. 14 dibagi dengan 7. Coret, coret. 14 dibagi 7, atas dibagi bawah, boleh. Berapa 14 dibagi 7? Yaitu yaitu 2. Dah ya. Berarti 14 dibagi 7 itu 2. Kita kalikan. Selanjutnya 2 dikali 22 dikali dengan 2 sisanya. Tinggal 2 dikali 22 dikali 2. Hasilnya yaitu 88. Thank you Maiza dan Hafiz. Tadi yang sudah benar. Hafiz sudah dari tadi nih cari kelilingnya. Berapa hasilnya? Sebelum Mr. Rafiq mulai diketahuinya, Hafiz sudah ketik keliling. Sudah benar. Berarti sudah hebat mengerjakannya. Ya, gitu. Atau satu lagi nih. Kita menggunakan rumus, ya kan? Tetap tanpa kita sederhanakan teman-teman. Ya kan? Angkanya sama. 2 dikali 22/7 dikali 14. Kayak gitu. Atasnya kita kalikan. 2 dikali 22 dikali 14. Hasilnya 616. Enggak dicolokkan? Enggak, oke. Ya. 22 dikali 2 44. 44 dikali 14. Dapatnya 616. Kayak gitu. Ya, baru dia dibagi 7. Kalau teman-teman tanpa menyederhanakan atau tanpa dibagi dengan 7. Kayak gitu. Ya. Jadi kalikan dulu semuanya yang atas 2
dikali 22 dikali 14. Dapat 616 baru dibagi 7 kayak gitu. Hasilnya 88. Ya, kayak gitu. Udah ya teman-teman. Jadi kita tahu, kita dapat keliling dari lingkaran tersebut yang memiliki jari-jari 14 itu adalah 88. Udah ya. Sorry nih teman-teman, Miss Sigma sudah nungguin. Jadi Mister harus sudahkan belajarnya. Nanti video recording ini nanti teman-teman bisa lihat lagi. Dan untuk contoh yang kedua menggunakan rumus Pi dikali D menggunakan diameter nih teman-teman. Kemarin teman-teman sudah ada yang hebat mengerjakannya menggunakan diameter. Ya, gitu. Sudah ada yang hebat dan benar mengerjakannya. Itu nanti kita akan bahas di meeting selanjutnya. Mister sudah buatkan sebenarnya, tapi karena waktunya sudah habis, sudah lewat 6 menit nih teman-teman. Mr. Rafiq mohon maaf karena koneksinya tidak terlalu bagus dan suaranya Mr. Rafiq juga terputus-putus ya teman-teman, mohon maaf banget nih ya gitu. Semoga nanti teman-teman bisa buka recording Mr. Rafiq dan nanti teman-teman bisa ulang ya. Untuk tugas nanti siang yang Mr. Rafiq berikan ke teman-teman di jam 11-an atau jam 11 lewat, silakan nanti dikerjakan karena di situ ada link untuk mengumpulkan coret-coret nih. Teman-teman jangan pilih jawabannya dulu ya. Teman-teman kerjakan dulu cuma 2 soal ya. Kerjakan di buku tulis, di foto dulu. Kalau sudah, masuk ke linknya lagi teman-teman. Pilih jawabannya, lanjut ke bagian belakang, upload coret-coretannya kayak gitu di link yang ada di Mr. Rafiq itu dalamnya nanti ya gitu. Jadi jangan kerjakan pilihan gandanya dulu. Teman-teman belum mengerjakan coret-coretannya, belum teman-teman foto coret-coretannya, nanti teman-teman akan keluar lagi dan ketika masuk nanti teman-teman malah belum kepilih pilihannya ya. Hati-hati di situnya ya gitu. Nah, link apa? Linknya ada nanti di Google Classroom sayang ya. Nanti saya akan upload di situ. Udah ya, itu aja dari Mr. Rafiq. Mohon maaf sekali lagi Mr. Rafiq ucapkan karena koneksinya memang tidak terlalu bagus, jadi suaranya putus-putus teman-teman. Mohon maaf sekali lagi. Kita akan lanjut belajarnya di hari Jumat. Itu aja dari Mr. Rafiq. Sekali lagi terima kasih. See you next time. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. And kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Bismillah, tetap semangat belajarnya and kita ketemu dari Jumat. Kalau nanti ada yang masih ditanyakan, masih bingung, silahkan chat ke Mr. Rafiq. Tapi jangan lupa video recording ini silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke ya, itu aja dari Mr. Rafiq. Thank you teman-teman and see you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.